Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liwa Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas beliau menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, beliau pulang ke rumah. Beliau diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Badan beliau menggigil, ya, terkaget-kaget karena menerima wahyu yang pertama dan melihat sosok malaikat Jibril secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan Islam. Beliau mulai mendakwahkan Islam. Orang-orang pertama yang beliau dakwahi adalah sahabat beliau, teman-teman beliau, ya, termasuk adalah kerabat beliau. Beliau sering mengumpulkan kerabatnya untuk menjamu mereka dengan makan, minum. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal dakwahnya, dakwah dilakukan secara sirriyah. Dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah, yang sudah masuk Islam oleh baginda dikumpulkan di semua rumah, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam, yang jaraknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Mekah. Para sahabat yang sudah beriman, setiap malam secara sembunyi-sembunyi mereka datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam, berkumpul di sana, menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat bareng, tahajud bareng dengan baginda mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian setelah 3 tahunan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang sudah diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka semenjak turunnya ayat ini digambarkan dalam sirah, Rasul membuka hordeng, membuka jendela, membuka pintu rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian Rasul dengan para sahabat membuat barisan sebanyak 2 barisan. Barisan itu berbaris rapi, itu merupakan barisan yang unik, yang pada saat itu belum dikenal oleh masyarakat Arab. Barisan ini melakukan long march dari rumah Arqam bin Abi Arqam menuju Ka'bah. Selama perjalanan, barisan ini meneriakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus menerus teriakan ini dikumandangkan. Hal ini tentu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membuat kaget penduduk Mekah pada saat itu. Teriakan apa ini? Teriakan apa ini? Barisan apa itu? Apa tujuan mereka? Maka barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ini pun memperoleh reaksi, sambutan. Tapi pemirsa, bukan sambutan yang hangat, tapi lemparan batulah yang mereka terima. Mereka terus-menerus dihujani batu sampai mereka memasuki kota Mekah, sampai mereka menuju Ka'bah. Bahkan di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh istri Abu Lahab, Hammalatal Hatab, yang membawa kayu bakar. Dihadang Rasulullah dan para sahabat dengan kayu bakar agar tidak bisa sampai ke Ka'bah. Tapi alhamdulillah, para sahabat berhasil memadamkan api dari kayu bakar itu dan perjalanan pun dilanjutkan ke Ka'bah. Maka di Ka'bah Rasul memulai
dakwah secara terbuka. Nah, sejak saat itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Islam mulai dilakukan secara terang-terangan, secara terbuka. Pernah satu kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat Makkah pada saat itu di Bukit Sofa. Beliau berteriak kepada para sahabat, "Wahai manusia, jika aku katakan bahwa di belakang bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Masyarakat pada saat itu menjawab, "Ya, kami akan percaya." Kenapa? Karena Rasulullah dari sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka ketika beliau mengatakan di balik bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kalian, ya masyarakat secara jujur mengatakan kami akan percaya. Maka setelah itu Rasul pun menyampaikan, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah, bahwa aku adalah Rasulullah. Masyarakat terkaget dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau tidak percaya, tapi selama ini Nabi Muhammad terkenal tidak pernah bohong. Mereka tidak percaya, mereka percaya, mereka bimbang antara percaya dengan tidak percaya. Mereka mau percaya, tapi mereka gengsi. Apakah mereka harus meninggalkan agama nenek moyang mereka? Maka serta-merta Abu Lahab berdiri dan meneriakkan, "Tabbat yada Muhammad." Celakalah kedua tangan Muhammad. Allah membalas apa yang disampaikan oleh Abu Lahab dalam surat Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Nah, maka terus dakwah dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan. Nah, inilah di antara fase dakwah, tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul melakukan pembinaan untuk di tahap awal dengan mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam. Dan Rasul melakukan tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Ya, untuk kemudian di tahap selanjutnya adalah Rasul melakukan penerapan atau pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara kafah dalam seluruh bidang kehidupan. Inilah sekelumit dari kisah perjuangan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dan tentu kita harus menjadi pewaris, penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.